Halo semua, welcome back to my channel. Hai people yang ada di sini. Jadi sebenarnya ini nama channelnya itu Anonim People ya. Bacanya gitu. Bukan mungkin ada sebagian orang yang kadang nanya itu bacanya gimana bang? Kalau menanyakan soal username dari channel YouTube ini. Jadi sebenarnya kalau pengen dibaca aksennya kayak gitu, Anonim People. Jadi untuk kalian para people yang sedang menonton ini, mari kita mulai pembahasannya sekarang. Oke, para people sekalian. Jadi di sini gue bakalan membagi tips buat kalian yang ingin berbelanja di merchant. Merchant itu apa? Merchant itu adalah pedagang keliling yang sering kalian temui, utamanya kalau kalian klik icon ini ya. Jadi di sini kalian bakalan menemukan namanya wandering merchant atau pedagang keliling ya. Kalau misalkan di Indonesia, mungkin kita anggap saja dia adalah pedagang kaki lima. Dan wandering merchant ini itu komoditas utamanya yang dia jual itu bergantung dari lokasi di mana dia tiba atau lokasi di mana dia berjualan. Mari kita cek. Jadi di dalam game ini kita memiliki total 4 desa. Ya, di mana setiap desa itu kita bisa untuk mengganti namanya dan sebagainya, komoditas apa istilahnya, bentuk ini tambang atau enggak. Tapi mau terlepas dari segala fitur desa itu, tiap desa dari 4 itu punya yang namanya barang komoditas utama yang bakalan dijual oleh si merchant. Kliknya di mana? Kliknya di bagian sini. Kalian bakalan menemukan identitas untuk merchant. Icon ini seperti ini. Kalau di sini ada pilihan, berarti merchant itu tiba di sini. Dan untuk komoditasnya, kalian bisa tahu komoditasnya itu dari sini. Di sini adalah resource-nya atau item unggulan merchant itu sendiri ya. Jadi kalian bisa lihat di sini item unggulan merchant itu sendiri. Dan dilihat dari sini, berarti ketika ada merchant dan tiba di desa ini, maka yang dia dapatkan atau produk utama yang kalian cari di pedagang kaki lima itu atau merchant itu adalah berupa XP ya. Berupa XP. Dan bagaimana nanti kalian bisa mendapat harga yang lebih murah daripada yang ditawarkan oleh Viv atau Topal Prosperity, itu nanti gue kasih tahu range harga yang murah. Jadi kedepannya kalau kalian pengen beli, kalian bisa pakai patokan range harga itu. Seperti itu. Jadi di sini di desa pertama dia komoditas utamanya adalah XP untuk hero. Lanjut ke desa selanjutnya itu dia komoditas utamanya adalah berupa sumber daya atau ya berupa sumber daya yang ada di tas. Jadi ini adalah sumber daya yang bentuk card atau yang perlu diklaim dan itu ada di tas. Dengan harga tertentu ya kalian bisa memilikinya, dan kapan itu harganya murah atau enggak ya anggap aja nanti juga nih gue jelasin sedikit demi sedikit bertahap.
Terus di komunitas selanjutnya di sini adalah equipment atau bahan-bahan bangunan seperti untuk metal hall, terus untuk watchtower, terus untuk trap hall, true base, trap hall lagi untuk true base. Dan ini semua adalah equipment material untuk basic, jadi bukan untuk yang monster ya, tapi untuk yang basic. Jadi bahan-bahan gear untuk yang basic. Penjelasan desa pernah gue bikin dan kalian bisa cek aja videonya untuk lebih jelasnya ya. Terus di sini juga ada yang terakhir, komunitasnya itu adalah skill atau XP skill, seperti itu. Dan untuk tadi yang namanya Wandering Merchant ya, kalian bisa klik di sini dan kita lihat untuk hari ini atau ketika video ini dibuat, merchant kita itu berhenti di desa yang komunitas utamanya berupa resort. Jadi kita bakalan tahu dia berhenti di desa mana, cukup memperhatikan 3 komunitas utama yang ada di bawah ini ya. 3 kolom ini, 1, 2, 3. Ini adalah komunitas utamanya. Sedangkan untuk yang di atas ini adalah mau dimanapun desanya, ini bakalan tetap dijual kayak gitu. Lalu di sini kalian pasti bertanya, ada lambang seperti jalur merchant ini ya. Dan levelnya ini bakalan berubah atau intervalnya bakalan berubah itu seiring dengan level dari pemilik desa atau tokoh desanya atau kepala desanya. Jadi kalau dia level keahlian kepala desanya SS, maka dia bakalan mempersingkat waktu interval si pedagang keliling ini untuk mampir. Dan itu akan menyebabkan semakin sering muncul si wandering merchant ini atau pedagang kaki lima. Dan untuk menentukan jualannya murah atau enggak, itu kalian bisa lihat di sini harganya ada 2 cara. Ada yang menggunakan ruby, ada yang menggunakan sumber daya sebagai alat tukarnya. Dan kalau misalkan dia ruby seperti ini patokan harga termurah itu ada dari toko Prosperity. Dan di sana harga untuk satu percepatan universal 8 jam itu adalah 480. Maka harga per jamnya dia adalah berkisar di 8 jam dibagi 480 sesuai dengan 60. Jadi harga per jamnya itu adalah 60 ruby. Ketika harga 60 ruby dengan ini sama, berarti dia sama aja dengan kalian beli di toko Prosperity. Hanya saja di sini bentuknya 3 jam dikali 2 dan harganya 360. 3 jam kali 2 itu 6. Berarti kalau harga termurahnya adalah 60, berarti ini sudah termasuk harga termurah versi dari toko Prosperity atau versi dari toko VIP. Dan kita beli ini nggak usah gitu, karena jatah di VIP juga kita udah dapat potongan harga ya segitu. Jadi buat apa beli yang pedagang keliling kalau ada yang namanya pedagang Prosperity atau pedagang VIP yang jelas harganya segitu. Kita beli ini kalau keadaan darurat saja, tapi kalau enggak ya ngapain, itu aja sih. Dan semua yang berorientasi di pembelian via yang namanya sumber daya, hitungannya seperti ini. Di sumber daya, kalau kalian membeli
di toko VIP, sumber daya berupa daging atau kayu 500.000 itu seharga 360 ruby kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia untuk ini kan harganya kayu daging seharga 120, kita buletin gitu ya. Dan di sini dia anggapan hitungnya adalah 60.000 pas 60.000 berarti kan 1 jamnya ini seharga 60.000 makanan, dan si ini tidak banding dengan ruby. 60.000 makanan dan 60.000 ruby, ya jelas lebih mahal 60 ruby gitu. Makanya kalau dia berupa makanan, patokannya di situ aja. Makanan itu 500.000 itu 360. Sedangkan kalau 1.500.000 itu sekitar 920. Perbedaannya lumayan tinggi ya. Jadi kalau untuk makanan kita patokannya seperti itu. Dan rata-rata yang gue tahu, kalau misalkan diubah ke alat barternya ke makanan, itu rata-rata kita yang untung. Kalau memandang perhitungan tadi, pembelian sumber daya makanan dengan harga sekian di merchant atau di toko prosperity atau toko VIP seperti itu. Jadi kalau ini kita ambil, ini pun ambil. Nah, di sini di anti Scott dan expand troop ada ntar juga item yang menaikkan expand troop. Harga kita beli itu di persentase 70 kalau yang ini. Jadi harga di persentase 70 itu harganya di berkisaran 300 ruby. Dan kalau di 80 dia sekitar 200 ruby. Itu lebih murah. Dan kalau misalkan untuk orang berpikir kenapa nggak beli di toko, karena koin toko itu gua alokasikan untuk kita beli pas. Jadi yang gue maksud itu adalah di toko aliansi ya. Nih, toko aliansi. Toko aliansi, koin ini itu lebih baik kita belikan untuk yang lain. Jadi buat apa beli basic expand dengan koinnya ini? Lebih baik kita koin ini untuk membeli yang namanya migration pass. Yang jelas-jelas migration pass itu nggak ada cara untuk pembeliannya selain di toko trap dan kalian top up. Jadi kalau misalkan gue kasih pertanyaan, Anda milih top up atau mengumpulkan namanya koin silver ini, kalian pilih mana? Ya jelas mayoritas orang yang nggak mau top up atau free to play, dia pasti memilih mengumpulkan koin silver ini daripada top up 80.000 untuk mendapatkan 5 migration pass. Benar? Kalau misalkan kalian setuju dengan saya, ya berarti koin ini emang untuk migration pass atau tiketnya kayak gitu. Lanjut kita bahas di yang merchant lagi. Jadi di sini kita juga melihat ada istilah di sini 70%, 70%, 60-10. Dan untuk hitungannya ketika di sini ketepatan ini komunitasnya utamanya adalah penjualan berupa makanan. Selama dia masih di 70% atau 80%, maka kalau misalkan makanan ini dibeli dengan ruby, jangan pernah mau. Karena ini jelas lebih mahal daripada yang ada di toko VIP. Gua baru menyarankan untuk kalian untuk membeli ini itu ketika makanan ditukar makanan atau persentasenya ada di angka 90%.
Jadi diskonnya 90% dengan harga ruby, maka kalian boleh beli yang ada di toko ordering merchant ini. Seperti itu. Jadi di game ini kalian kalau pengen membeli sesuatu dari merchant, orientasinya tetap apa yang kita jadikan tolak ukur harga termurah itu adalah di toko VIP-nya. Dan di sini kita ada pembaharuan 1 kali, 2 kali dan sebagainya. Ini bakalan meningkat. Sekarang 200, nanti setelah 200 naik jadi 400, habis itu naik lagi. Jadi pembaruan ini juga membiayai. Ada yang pertama itu gratis ya, tapi seterusnya itu nanti bayar dan bayar. Dan untuk pembaruan yang ini kita nggak usah pakai yang namanya pembaruan karena itu rugi. Tapi kalau untuk yang tadi komoditas berupa equipment, bahan-bahannya, kalau kalian pengen menggunakan pembaruan boleh, karena itu sama-sama untuk. Oke. Ini yang belanja di toko merchant. Dan di sini biar kalian lihat. Di sini ada toko VIP, klan merchant, dan ini adalah toko bawahan. Jadi harga asli kalian bisa lihat di sini, ini adalah harga aslinya. Makanya patokan dari merchant yang 70%, 80%, 20% itu semua berdasarkan harga di sini, yaitu harga di toko awal. Ya, tanpa riset, tanpa apa, ini adalah harga di toko awal ya. Semua item di sini juga sama. Ini adalah harga di toko awal ya. Seperti itu ya. Jadi kalian sudah jelas di sini harganya, bisa lihat berapa mahalnya di toko awal. Dan ketika kita pindah ke toko VIP, ini sudah mulai banyak diskon. Kalian bisa lihat di sininya diskon berapa gitu. Di sini juga ada diskon, harga diskon 50%, harga diskon. Nah, pokoknya segala bentuk dan segala jenis diskonnya. Dan kalian bisa lihat juga di sini harganya untuk bahan legendary kena diskon 50% aja itu masih di 7.200 ya. Sedangkan kalau kalian beli di merchant itu paling mahal ada di 2.400. Perbedaannya lumayan jauh ya. Ya, makanya itu tidak ada kerugian kalau misalkan kalian membeli bahan legendary untuk equipment di merchant. Karena di merchant itu kalian bisa menghemat beberapa ribu atau berapa ratus ruby. Dan gunanya basic equipment kita up sampai warna emas, walaupun sebenarnya dalam segi stat masih bagusan gear yang monster, tapi untuk poin itu sama aja bos. Kecuali semenjak di KVK, maka di situ ada yang namanya pembuatan gear dengan nilai yang berbeda antara yang monster atau yang basic. Tapi kalau di event selain KVK, basic atau yang monster, perolehan poinnya sama aja. Seperti itu ya. Ini yang bikin jelas perbedaan antara toko Prosperity. Dan bonus untuk penjelasan di sini, gua bakalan menjelaskan untuk kalian ada satu toko lagi, dan itu adalah toko skill ya. Kalau misalkan kalian ke sini pojok, nanti ada yang namanya toko skill. Nah, ini adalah toko skill. Di sini kalian bisa membeli apa saja yang kalian butuhkan di toko skill ini. Di toko skill ini yang perlu kalian beli ya ini udah 2 ini aja sih. Kalau semenjak pembaruan atau update kedua ini aja. Atau di sini nanti. Oke, di sini kita punya pembaruan gratis 2 kali. 1, kita belanja ini. Dan kalau ininya adalah ikon
skill untuk ungu kita ambil aja. Selain itu ya nggak usah beli. Kita mulai lagi. Sama gak ada yang berarti kita fokus sama ini aja dulu. Nah di sini ketika pembaruan 200, apakah kita membeli atau tidak? Ya jelas. Kalau ini kita beli aja karena lebih murah daripada ini merchant. Jadi menggunakan ini dan ini. Ya jatuhnya sih sebenarnya bukan lebih murah, tetap mahal sih. Cuman sumber daya ini kan kita bisa sambil macul ya. Anggap aja dari hasil macul untuk ditukarkan dengan XP skill. Karena XP skill itu sulit untuk kita dapatkan dan mahal. Ini kita terus coba seperti ini, ambil lagi. Ini kita lewat tetap. Oke. Jadi jatah kita untuk mengambil yang harga 200 itu 3 kali. Total ada 600 ruby dan kita mendapatkan XP yang lumayan banyak. Di sini ada 4, di sini ada 10, 5, 3, 7. Berarti sekali kita belanja ini dapat 7000 XP. 7000 XP dikali dengan total kita tadi memperbarui berarti 7 kali 5 ya. 7 kali 5 kalau enggak ya 7 kali 5 berarti kita sekali toko buka per hari kita dapat 35.000 XP. 35.000 XP untuk menyelesaikan XP skill ya. XP skill utamanya mana sih ya intinya dari 9 ke 10 itu ada lebih gampang. Jadi contoh untuk skill ini kita upgrade dari 9 ke 10 kita butuh 240 ya. Ini kita bisa lihat berarti kalau kurangnya seperti ini besok gua udah bisa up nyampe level 10. Karena XP skill itu mahal, maka investasi itu penting. Kalian harus memilih dan memilah mana yang lebih penting. Oke, ini adalah jalur perekonomian yang ada di game ini dalam artian versi free to play di gamenya, bukan cara top upnya. Oke. Ini aja yang bisa gue bagi. Jangan lupa untuk di like, komennya juga ditinggalkan di bawah, subscribe dan share ke teman kalian biar sama-sama tahu gitu. Biar teman kalian gak dibodoh-bodohi oleh orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab. Banyak karena ini negeri Konoha. Oke, salam Viking enggak. Bye.